Saudara-saudara, orang-orang tuaku jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada hari yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memujinya seraya dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah di atas limpahan rahmat dan karunia yang sampai saat dan ketika ini masih diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan hendaknya segala nikmat yang diberikan dapat disyukuri serta dapat digunakan pada jalan yang sebaik-baiknya. Kemudian tak lupa mari kita iringkan salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi junjungan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi, dengan harapan semoga niat kita semua terhimpun ke dalam hamba-hamba yang memperoleh syafaat di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Paduka bapak-bapak, saudara-saudara, orang-orang tuaku jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di awal bulan 2 1442 Hijriah, yaitu tanggal 2 Safar 1442 Hijriah. Oleh sebab itu kita ambil tema khutbah Jumat pada Jumat yang mulia ini, memelihara nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, saudara-saudara, orang-orang tuaku jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa semua makhluk yang diciptakan tidak ada yang kekal abadi. Kullu man 'alaiha fan. Kemudian di dalam ayat lain, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan dan mengalami kematian. Ketika kita mengalami kematian, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka di saat itu tidak berguna harta bersama anak, yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati yang selamat. Kenapa dikatakan hati yang selamat? Karena di dalam hati yang selamat itulah tempat bersemi dan bersarangnya iman yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang meninggalkan kehidupan dunia ini menghadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila tidak membawa iman atau iman yang dibawa sudah dirusak dengan kesyirikan, maka tempatnya, kata Rasulullah, finnar, di dalam api neraka. Kemudian barang siapa yang mati tidak membawa Islam, maka juga tempatnya sudah dipastikan adalah finnar, di dalam api neraka. Oleh sebab itu, paling setidaknya setiap Jumat kita mendengar, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan mati dalam keadaan muslim yang baik, muslim yang benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara, orang-orang tuaku jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Menurut catatan, kita mendengar di Indonesia lebih dari 80% orang yang beragama Islam. Tapi kita khawatir apakah dia menjadi seorang Islam, seorang Muslim yang benar-benar, yang betul-betul menjadi seorang Muslim yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena agama Islam adalah hanyalah sebuah nama agama, nama Islam. Jadi tidak selayaknya dan bukan serta-merta setiap orang yang beragama Islam itu mendapatkan kebaikan atau mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang mengatasnamakan dirinya beragama Islam, tapi ternyata dia kontra di dalam agamanya. Tapi dia mengejek agamanya. Salah satu yang wajib kita jaga adalah menjaga agama. Oleh sebab itu tidak boleh kita menodai agama. Kita sangat prihatin
Ada orang-orang yang beragama Islam tapi mengejek, meremehkan, bahkan mencaci ajaran-ajaran di dalam agama Islam. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, maka Islamnya ini bukanlah Islam yang baik. Dia bukan menjadi orang-orang yang muslim yang sebenar-benarnya, bahkan dia digolongkan menjadi orang-orang yang munafik. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, orang-orang tuaku jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kenapa iman dan Islam ini mesti dipelihara? Sebelum kita terlahir ke alam dunia ini, iman sudah diberikan Allah di dalam alam roh. Kemudian begitu kita terlahir, sudah otomatis diberikan Allah nikmat Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah. Abu Hurairah menjelaskan apa yang dimaksud dengan fitrah. Fitrah adalah fitratul Islam, dalam keadaan Islam. Mengapa diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai cemeti, sebagai alat, sebagai kekuatan di dalam mengharungi kehidupan dunia yang luas. Dengan adanya nikmat iman dan Islam, hari ini kita berkumpul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya nikmat iman dan Islam, kita mengerti hukum, ada wajib, ada haram, ada sunat, makruh dan lain sebagainya. Dengan adanya nikmat iman dan Islam, kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat iman dan Islam inilah yang bakal menjadi harta kita yang sangat berharga ketika kita nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, selama di dalam kehidupan dunia ini, iman yang sudah diberikan Allah janganlah dikotori dengan menodainya dengan kesyirikan-kesyirikan. Apalagi hari ini kita masuk sudah pada bulan yang kedua, yaitu bulan Safar. Salah satu yang bisa merusak dan menodai iman seseorang adalah dengan adanya keyakinan yang tak baik terhadap bulan Safar. Di sebahagian kecil umat Islam masih ada yang mengatakan, masih ada yang berkeyakinan bahwa bulan Safar itu mampu memberikan mudarat, mampu memberikan naas, mampu memberikan mara bahaya. Ini sudah jelas ditantang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Setidaknya di dalam hadis ini ada 4 yang dilarang oleh Rasulullah, yang apabila dilaksanakan larangan ini, maka tanpa kita sadari sedikit demi sedikit iman kita akan dapat rusak. La adwa wala tiarata wala hamma wala safarah. Yang pertama, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Selama hari ini kita sering mendengar banyak macam penyakit itu yang menular dengan sendirinya. Hal ini kalaulah dapat diyakini, seolah-olah penyakit itu datang dengan sendirinya. Seseorang mendapatkan penyakit karena ditularkan oleh seseorang, maka hal ini bisa merusak nilai-nilai keimanan kita. Kenapa demikian? Berarti seolah-olah penyakit itu bukan lagi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit itu datang dengan sendirinya. Inilah yang dapat merusak nilai iman kita. Padahal semua makhluk yang diciptakan Allah, termasuk yang namanya penyakit, itu adalah semuanya sudah diatur dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang sama mendapatkan penyakit yang sama, jangan katakan bahwa penyakit itu tertular dengan sendirinya, datang dengan sendirinya kepada seseorang. Tapi katakanlah bahwa mereka sama-sama ditakdirkan Allah memiliki penyakit yang sama. Kemudian yang kedua, tidak ada perasaan bernasib sial. Dalam kehidupan sehari-hari, sebahagian kecil umat Islam masih banyak menganggap kesialan. Ada yang sial dengan angka-angka, misalnya angka 7, angka 4 dan lain sebagainya. Kemudian ada yang bernasib sial ketika melihat sesuatu. Katakanlah biasanya ular, apabila dia melihat ular, maka dia akan merasa sial. Kemudian ada yang merasa sial dengan hari, dengan bulan, dengan tempat. Hal ini tanpa disadari, dengan adanya keyakinan dengan kesialan-kesialan yang seperti ini, maka sedikit demi sedikit iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu akan mengalami kerusakan. Kemudian yang ketiga,
tidak ada kabar, tidak ada musibah, tidak ada kemalangan yang disampaikan oleh burung hantu. Di sebahagian kecil umat Islam mungkin barangkali apabila mendengar suara-suara elang, apabila mendengar suara-suara burung hantu, masih ada yang menghubungkannya dengan ajal atau kematian seseorang. Dengan demikian, apabila hal ini diyakini, maka juga akan dapat merusak nilai-nilai keimanan yang sudah diberikan Allah. Kemudian yang keempat, wala sofaro, tidak ada naas, tidak ada musibah, tidak ada mudarat, tidak ada mara bahaya yang diberikan oleh bulan Safar. Mungkin sering kita mendengar di sebahagian kecil umat Islam ketika berada di pelosok-pelosok, apabila masuk bulan Safar, maka dia berkata, kamu harus berhati-hati nak, ini sudah bulan Safar, karena dalam bulan Safar ini banyak naas, banyak musibah yang terjadi. Inilah yang tidak benar itu. Sesungguhnya bulan Safar adalah bulan, dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah yang tidak baik. Mungkin di antara yang baik ada yang lebih baik, ini yang ada. Tapi tidak ada bulan itu yang tidak baik. Semua bulan baik, tapi di antara baik ada yang lebih baik. Semua hari yang diciptakan Allah baik, tapi hari yang paling terbaik adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Semua bulan diciptakan Allah Subhanahu wa taala baik, tapi di antara yang baik adalah Ramadan, Sayyidus Syuhur Ramadan. Semua kalimat-kalimat zikir adalah baik. Baik dia bentuk tasbih, tahmid, takbir, tahlil, tapi menjadi induk zikir yang terbaik untuk dizikirkan adalah kalimat la ilaha illallah. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, ketahui kamulah bahwasanya dia adalah la ilaha illallah. Yang ada diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah semuanya baik. Yang ada adalah di antara yang baik itu ada yang paling terbaik. Mudah-mudahan bapak-bapak, saudara-saudara, orang-orang tua jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, iman dan Islam yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu dapat kita pelihara, kita semaikan di dalam diri, kita tumbuh suburkan, sehingga ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, iman dan Islam yang kita miliki itu akan senantiasa baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah